inspirasi rumah Oma ini kan maknanya rumah nenek ya. Jadi kita memang fokus untuk memberikan suatu konsep autentik untuk makanan dari minuman dan pelayanan serta kenyamanan seperti rumah nenek. Jadi ini yang muncul secara konsep kita untuk bisnis F&B yang bermanfaat untuk banyak orang ya. Jadi kita melibatkan Oma untuk menyambut, sebenarnya awalnya menyambut ini aja, menyambut tamu, tapi justru ternyata itu memberi suatu impact yang sangat besar gitu. Jadi ya idenya awalnya dari pengen punya bisnis F&B yang bermanfaat bagi banyak orang, akhirnya dengan konsep rumah Oma sendiri akhirnya kita mengajak Oma, ternyata itu berhasil gitu. Kita niatnya juga bagi temannya dan baik ya, bukan mau memukul tapi apapun. Terus sebaliknya, maksudnya ini bersama dengan yayasan, lalu dia diikuti dengan daya. Kira-kira tentang yang kita berdayakan nenek-nenek di sini. Nah kalau kita lihat secara mereka, yaitu ada yang dijual pecel, PY, dan lain-lainnya. Kita mikir selagi mereka sehat, kenapa enggak gitu. Jadi itulah di awal mulanya, dimana kita seleksi juga, kita nggak asal pilih yang masih bisa kuat aja ya. Gitu. Ketika masih ngasih dia itu, kita aku dan Firman juga kayak wah itu yang mulia lah gitu. Sebenarnya nggak ada kesulitan atau tantangan besar ya kita. Jadi lebih kayak justru kita mau belajar dari Oma. Karena Oma ini kan sebenarnya secara mungkin secara kesejahteraan, secara kedisiplinan mereka sudah cukup. Jadi kita untuk generasi yang muda itu banyak belajar. Jadi banyak belajar terkait dengan motivasi mereka, gitu kan. Kalau Oma bisa bekerja keras, kenapa yang muda-muda tidak, gitu kan. Cuma kita memang pasti ada kendala ya antar generasi ini kan, karena kita tidak hanya Oma, jadi ada generasi muda juga, gitu kan. Pasti jadi konflik antara generasi lebih kayak cara berkomunikasi, cara pola pikir, gitu kan. Tapi kita sangat menyadari, gitu kan. Makanya secara prinsip internal kita itu tetap kekeluargaan tapi profesional. Jadi ngasih uang mereka secara karena kita secara prinsip internal kekeluargaannya sudah dapat, gitu kan. Akhirnya ya saling membantu aja, gitu kan. Dan mungkin bisa tambahin juga, kita sangat terinspirasi karena ini itu aja kita makin muda, kadang-kadang mengeluh ya dan lain-lain. Tapi di satu sisi lain juga kita melihat Oma umur 82 ya kan, baru 82 memang tahun ya mas, 82 ya. Oma Rusina 82 itu semangatnya melebihi selasa yang datang mungkin pengennya pulang gitu. Karena kita ngobrol sama Oma itu kayak mereka semangat dan setiap hari tuh looking forward untuk datang dan kerja. Itu sangat inspirasi dari kita itu. Bahagia. Karena ya itu kadang-kadang kita sering ngobrol ya dengan Oma mana nyaman atau tidak, mereka sangat nyaman kan. Karena ya biasanya kalau di rumah suka sakit, tapi sejak mereka bekerja karena ya itu mereka aktif kembali gitu kan. Jadi ketika datang mereka biasanya selayaknya karyawan yang lain gitu kan. Terus juga bertemu, berkomunikasi dengan para pengunjung gitu kan. Itu kan akhirnya jadi mereka juga
merasa tidak kesepian kan. Apalagi di dengan kemarin smart viral ya kan. Jadi Oma ini adalah sosok yang diajak ke rumah gitu kan. Jadi yang merasa dihargai di komunitas yang jadi ada pengakuan kan dari orang-orang. Jadi mereka yang akhirnya semakin semangat. Kita juga nggak asal yang penting kerja gitu kan. Kita juga make sure Oma ini sehat gitu. Kayak kita ada di sistem mereka, setiap mereka naik tangga itu harus di company yang masuk orang gitu. Karena kita nggak mau terjadi hal-hal yang kurang baik gitu kan. Terus juga kita ngasih mereka fasilitas kesehatan yang mungkin dengan aplikasi yang staff lainnya, cuman kita kasih mereka reimbursement untuk ini gitu. Jadi memang kita juga ada timbal balik ke mereka karena kita jadi kerja lama. Banyak sekali ya itu karena kan sebenarnya kita mau membuktikan dulu kita kerja antara lintas generasi itu bisa ya contohnya di Mauman yang beranggapan kemarin adalah takutnya susah atau tapi ternyata bisa dan ya sekarang banyak sekali para lansia yang ingin kerja di Mauman tapi kan kapasitas kita juga terbatas. Bahkan banyak dari kita yang kayak nenek saya kita mikir kayak wah ini kayaknya mau ekspektasi ya nenek gimana kita pilih nggak mungkin kalau dari dulu itu pastinya dari tim yang manajemen itu harus membuat sistem yang baik juga gitu. Kita nggak bisa asal kayak kita di restoran atau setengahnya lansia deh bisa gitu. Kita harus juga pilih job desk yang memang sesuai dengan mereka. Kan nggak mungkin kalau Oma ini kita paksa untuk ngangkat berat-berat gitu kan, itu nggak make sense. Jadi kita pilih juga kerjaan yang pas gitu kan. Jadi dan lagi memang yang baik pasti ada caranya untuk kerja yang baik. Sama sih. Jadi memang ketika kita membentuk rumah ini kita harus memikirkan dulu karena yaitu kita mencoba bikin lingkungan yang bahagia ini buat omanya. Karena kan ketika lingkungan bahagia pasti mereka akan sangat produktif untuk istilahnya mewujudkan apa yang menjadi visi kita. Mungkin kalau secara job desk kita utama itu kan menyambut dan make sure bahwa kamu ini happy gitu kan. Jadi kalau job desk tambahannya itu hanya sebatas kayak misalkan lagi make sure tamu-tamu lain bagaimana makanannya gitu kan. Terus ya biar bersangkutan dengan jadi kalau aplikasinya sih mungkin lalu juga Mbak, karena kita juga nggak pernah tahu kadang Oma ada momennya sakit gitu kan, di momennya dia kurang fit tapi dia masih mau kerja gitu kan, jadi udah Oma duduk aja gitu kan, Oma bantu aja gitu, jadi kurang lebih sih pasti di sini kalau misalnya anak-anak rantau ya yang jauh dari omanya, dari opanya bisa berkunjung aja ya berarti kalau oma mau lalu setelah itu ya ada nggak sama Mbak masuk buka pintu nangis langsung nangis terus kita tanya kenapa kamu nangis ya jadi katanya Oma itu mirip sama Oma saya yang meninggal wah gitu karena itu kan something yang kita nggak pernah envision kayak pikiran kayak wah bisa ya di situ gitu dan dia bahkan sampai nulis di review karena itu saya udah datang seminggu udah 5 kali karena itu saya kangen sama Oma saya gitu. Jadi ada hal-hal yang kita tidak reach tanpa sengaja sih. Ya, sesuai dengan misi awal kita ya. Jadi kita punya bisnis ini kan sebenarnya pengen bermanfaat buat banyak orang kan. Tentunya dari beberapa profit kita untuk kegiatan sosial.
Jadi kayak dari makan yang untuk panti asuhan, terus ya ada beberapa program sosial lainnya sih gitu kan. Jadi ya tujuannya kita pengen dari internal kita juga pengen bahwa ini bukan hanya kepada ini, tapi ada manfaat buat orang lain selain tadi pemberdayaan manusia ya. Jadi yang kita dengar ceritanya ya, banyak junior ini curhat ke oma. Mungkin dia di rumah lagi ada masalah gitu kan. Kalau oma-oma kan cenderung mengayomi, kayak memperhatikan gitu kan. Jadi banyak yang kayak kena di emosional gitu. Jadi itu yang kita juga pernah nih, maka kita kerjasama gitu. Dari saya sih itu penting sekali ya. Jadi mungkin melalui Noma ini konsep dasarnya kan dia pengen membuktikan bahwa kerjasama antar lintas generasi itu ternyata bisa gitu kan. Jadi ya kalau secara regulasi kemarin kita sempat cari tahu memang nggak ada gitu. Jadi ya udahlah niat kita memang baik gitu kan, tapi pengen membuktikan aja gitu kan bahwa yaitu antar generasi itu bisa bekerja sama gitu kan. Karena kenapa kita istilahnya memberdayakan lansia, karena kan aku di yayasan ya gitu kan, menemukan fakta di mana itu si lansia itu kayak masih harus memenuhi kebutuhan anak cucunya gitu kan. Terus juga merasa kesepian karena mungkin ya teman-temannya sudah tidak ada ya gitu kan. Jadi ya kalau misalkan kita tidak memberdayakan atau apa, ya mereka juga akan sering sakit-sakitan kan. Kalau mungkin dari aku seperti ini bukan cuma pemerintah sih, swasta juga harus mulai mengkoreksi dari peraturan regulasinya ya. Seperti beberapa company itu membatasi umur 35 gitu. Kalau sebenarnya kita ya, kalau kita percaya bahwa seorang itu bukan dari umurnya, itu dari kapasitasnya gitu. Jadi kalau kita melihat walaupun dia orang masih muda, tapi kalau kerjanya nggak benar, saya mendingan punya yang umur 40 tapi kerjanya benar gitu. Jadi kan ada tindakan balik juga yang kamu itu mungkin kayak pemerintah juga poin penting bahwa ini adalah teamwork dari antara kita yang UMKM lah karena dengan berbagai stakeholder di Indonesia ini. Contoh kalau di luar negeri itu ada bukan cuma dia membuat yayasannya, tapi dia membuat sekolah untuk orang yang mengurus yayasan. Jadi mereka paham poin-poinnya yang dibutuhkan oleh pemainnya apa. Itu satu. Kedua juga kita dibantu fasilitasi untuk kayak kasih ini ngomong yang masih sehat, yang bisa dikerjakan gitu. Agar kita juga dapat kebingungan mencari ngomong yang seperti itu. Ya mungkin mendapatkan ya. Jadi memang karena kita Noma ini kan sebenarnya pilot project kita ya kan. Ya kemarin sudah banyak yang nawar kan di sini kan. Cuman kita juga yang namanya project baru ya, kita harus melihat dulu secara sistem terus konsep apakah berhasil atau tidak kan. Jadi memang fokus umum dalam satu berjalan ini memang kita yaitu kita dari mulai fokus terkait dengan pelayanan sistemnya, terus kayak prosedur dan lain-lainnya. Memang kita fokus setelah 1 tahun mulai ekspansif. Jadi kita mulai nih karena bulan kemarin mau udah 1 tahun berjalan. Jadi kita memang yaitu ketika sebelumnya diayakan itu kami menerap kesan para lansia gitu kan. Jadi ada kebutuhan, ada merasa kesepian dan lain-lain. Akhirnya kita yaudah dari yayasan tersebut itu oke, kita mau bikin bisnis yang konsepnya memang rumah dan jadi kalau memang tidak ada omanya kan sebenarnya kurang kan. Akhirnya kita meminta dari pihak yayasan
Terus terkait dengan apa namanya ya untuk memberdayakan lansia yang seperti dijelaskan ibu ya gitu kan, kenyamanan dan lain-lain, yaitu kita bikin suasana tempat yang nyaman untuk lansia dulu gitu. Mereka merasa bahagia karena di kafe ini kan sebenarnya ikonnya adalah koma ya. Jadi koma kita ajarkan untuk bahwa ini adalah milik koma gitu, rumah koma dulu gitu. Baru supaya tamu-tamu ketika datang ke apa namanya ke rumah koma ini udah ya punya secara alami bahwa itu adalah rumah oma gitu, seperti itu. Kita ada tawaran sedikit untuk yang mereka masih mau kerja. Karena kalau ngobrol dengan manusia, dia itu dari mulai masih pagi sekolahnya itu dari jual kayak lalu tiba-tiba mungkin yang tempat yang busur atau mulai sakit atau gimana kita dia kita masih jual lagi. Ya dia terbentuk melakukan untuk ya mungkin mereka cara itu kita trigger lah gitu. Karena umur 80 bisa memberikan untuk yang anaknya khususnya itu mungkin pride yang mereka punya sendiri. Itu yang membuat mereka yang bersemangat kerja selalu. Wah, sudah juga ibu, sudah ya. Oke, karena waktu sedikit kita buka satu pertanyaan lagi. Saya coba jawab. Memang di awal ketika kita baru apa namanya buka pun ya pro dan kontra pasti ada gitu. Apalagi daya kita itu ketika apa namanya sudah tua atau lansia itu ya udah di rumah diistirahatkan dan lain-lain. Tapi ternyata faktanya gitu kan mereka itu masih kayak ya cari apa namanya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri bahkan anak dan cucunya gitu kan. Tapi kan karena keterbatasan karena usia jadi keterbatasan kerja ya gitu kan. Terus juga dari sisi pribadi gitu kan. Jadi karena apa namanya yang mereka kesepian gitu kan. Kalau kesepian ujung-ujungnya jadi akhirnya saling kan. Jadi kita coba memfasilitasi gitu kan dengan memberi apa namanya pekerjaan atau ruang untuk beraktivitas itu supaya mereka tetap sehat, produktif dan aktif. Terus pertanyaan kedua tadi ada Inovasi ya, yang melibatkan omongan. Kalau inovasi secara produk, kita memang dari awal itu pengen bisnis ini jadi autentik bukan sekedar konsep ya. Jadi dari segi makanan dan minuman, kenyamanan dan pelayanan itu memang kita set seperti di rumah nenek. Jadi makanan-makanan yang kita jual tuh sebenarnya makanan-makanan rumahan sih yang supaya tujuannya ketika pelanggan datang ke rumah itu serasanya di rumah nenek. Jadi tidak kayak model-model kafe yang modern dan lain-lain sih. Satu lagi terkait inovasi. Kemarin kita habis launching terkait dengan produk. Tapi produknya ini sebenarnya ngambil dari jamu-jamuan. Minuman jamu-jamuan penuh dengan khasiat kesehatan tapi disajikan secara modern. Karena kan ya biasa ya kalau dulu saya di rumah oma itu selalu dikasih minuman kayak jamu biar sehat dan lain-lain. Tapi kan kita mempertimbangkan secara bisnis kalau misalkan jamu dijual itu kan ada di mana gitu kan. Untuk anak-anak muda ya kita, makanya kita kayak bikin cocktail tapi secara manfaatnya itu untuk kesehatan. Ini bisa diimplementasikan ke banyak bisnis ya, karena terkait dengan pelayanan ternyata sosok rumah ini sangat berpengaruh. Terbukti kita bulan Agustus melakukan survei terkait dengan kepuasan pelanggan dan hasilnya itu 97,5% dari 1.000 pelanggan kita merasa puas dengan pelayanan rumah. Jadi aku pikir
ternyata efektif kok untuk memberdayakan lansia. Jadi berharap bisnis yang lain juga udah mulai meniru tuh kayak tidak lagi memandang harus yang muda gitu, tapi memberdayakan lansia juga efektif. Terakhir di kita jadi kan jauh karena masih banyak manajemen yang kita lakukan mungkin cuman itu kita mau belajar mau improve dan mentor kita adalah memberi konsumen yang baik dan juga memfasilitasi pemainnya dan Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Julian Kaizo. Boleh tepuk tangannya sekali lagi pada Kak Julian dan Kak Julian Kaizo.